Kan itu yang dipakai satu motor buat buat penggerak ininya ya lengan robotik. Mungkin nah motornya mau bagaimana nih? Mau 4 motor atau bagaimana atau cuma 2 motor gitu. 2 motor. Ya kan kayak lengan tangan, Pak. Lengan tangan itu kan ada yang buat holder jari-jari gitu megang. Buat megang apa? Tang welding. Nah, satu jam. Weldingnya kayak apa sih? Ya itu kan jari-jarinya. Welding itu kayak pistol aja, Pak. Jadi bentuknya kayak pistol gitu. Jadi ada tangnya itu buat megang. Tang weldingnya kayak pistol. Ya, maksudnya kan nanti itu dia ya itu kan ya bentuknya kayak pistol gitu. Jadi nanti si holdernya itu persis kayak tangan gitu, Pak, megang tang gitu. Tang pistol gitu kan. Jadi si lengannya paling kan dari satu motor, terus lengan ini pergelangan tangan ya. Nggak tahu nih bentuk pemegangnya seperti apa, terus pemegang weldingnya seperti apa, saya buta nih. Jadi saya nggak bisa membayangkan tangannya itu mau berapa degree of freedom gitu. Kebanyakan di degree of freedom juga rugi gitu. Iya, degree of freedom-nya ngikutin lengan aja, Pak. Jadi ada pergelangan tangan sama siku gitu. Pergelangan tangan sama gitu, siku, tapi yang memegang pistolnya itu bagaimana? Jari-jarinya. Nah itu jari-jarinya itu dua ini aja, dua jari lah gimana ya? Kalau saya mungkin bisa dibuatkan tidak harus pistol, jadi tangannya tangan khusus, Pak. Jadi pistol. Kita bikinin pistolnya itu udah menyatu di telapak tangannya itu gitu loh. Iya, telapak tangan. Bisa gitu juga. Gitu, jadi tidak lagi pakai pistolnya yang dibawa orang gitu. Jadi ya, mengurangi ini, Pak ya. Mengurangi motor untuk Iya. Terus pemegangnya juga tidak harus seperti pemegang orang yang dipakai orang itu gitu, tapi ada. Boleh. Misalnya berupa atau magnet itu ceklok gitu misalnya gitu atau bagaimana gitu. Ya oke lah dibikin halangan yang udah jadi satu sama holder buat Iya, jadi pistolnya itu menyatu di telapak tangan itu gitu, Pak. Itu namanya elektroda, Pak. Jadi dia bahan filler. Ya, ngerti elektroda, ngerti. Iya, untuk filler pengisian welding itu. Kita membuatkan pistolnya khusus gitu. Iya, jadi pistolnya itu nanti ada di telapak tangan. Lah, itu nanti di-clock gitu sama dengan ke motor lengan, ke joinnya lengan, joinnya pergelangan tangan. Nah, itu kan join pergelangan tangan itu kan dia ada berapa gerak ya? Join pergelangan tangan kan cuma muter aja, Pak, 360 derajat. Muter ya? Muter. Nah nanti kan untuk masih ada lagi join yang di siku kan, join siku sama join lengan. Jadi nanti ada lengan, siku, terus udah. Jadi dua join saja, lengan, siku. Dua join aja ya? Iya, dua join gitu. Di siku itu biasanya di situ satu join, lalu di pergelangan tangan satu join lagi, jadi 3 join. 3 join pergelangan tangan, siku, sama pangkal lengan. Jadi ada berapa sensor tuh? Berapa sensor ini gerak? Ya kalau untuk sensor posisi ya berarti ada 3. Karena 3 join kan? 3 join ya? Iya. Sensor posisi ada 3. Nah, sekarang koordinasi antara pergerakan lengan, elektroda dalam hal ini ujungnya kan, sama visual, Pak. Jadi kan kita menempatkan titik pengelasan itu kan pas di ujung elektroda gitu kan, di bendanya. Nah itu ada sensor apa, Pak? Misalnya
visual apa namanya? Biasanya orang bisa dikasih kamera di pangkal telapak tangan, di pergelangan tangan itu ada kamera juga, itu bisa dikasih mata lagi, itu. Jadi selain mata yang di kepala robot, di tangan itu masih ada kamera kecil lagi, bisa. Oh, gitu ya. Di ini pistol, di pantatnya pistol. Nah, itu perlu nggak sensor tekanan? Maksudnya kan kita memposisikan si elektroda itu kan dengan cara maju mundur lah, istilahnya kan ditekan, maksudnya ditekan maju atau nggak tahu perlu nggak? Nah, apakah cuma ditempel gitu? Apakah harus ditekan? Saya nggak ngerti. Ya, nggak pernah ngelas. Iya. Gini Pak, soalnya itu ada jarak untuk optimasi pengelasan itu. Ya nggak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Jadi ada ukuran idealnya. Ukuran idealnya itu sekitar 1,5 diameter elektroda. Nah itu yang dijaga tuh itu. Elektroda terhadap objek. Objek yang dilas. Jadi dijaga. Dia kan lama-lama elektrodanya. Berapa jaraknya berapa tadi? 1,5 kali diameter elektroda. 1,5 kali diameter. 1,5 kali diameter elektroda. Ya. Nah itu kan dijaga, maksudnya dijaga, kan dia lama-lama maju tuh habis gitu. Nah itu dia. Nah, sekarang gimana tuh? Jadi yang perlu dipikirkan tuh itu sebenarnya gitu. Jadi antara koordinasi mata, maksudnya visual sama lengan, nah itu dijaga supaya elektrodanya tetap konstan di ukuran itu gitu, ukuran ideal gitu. Ada toleransi lah, boleh bergerak. Gini aja Pak, kita harus mikirnya harus step by step. Step by step itu kan untuk pengelasan. Kita nggak bisa langsung membuat robot mengelas. Kita harus membuat dulu ROV-nya dulu. Iya. Nah, kita kalau sudah jadi membuat ROV, baru kita membuat lengannya gitu Pak. Ya. Jangan langsung kita membuka permasalahan ini, bisa jujur aja saya juga angkat tangan kalau seperti itu. Gitu. Ya. Jadi dari ini dulu, dari ROV. Iya, kita bikin ROV multipurpose. ROV multipurpose. Nanti di depannya ROV itu dikasih untuk menempelkan lengan gitu, dikasih join untuk lengan, ya. Sudah bisa seperti itu saja. ROV dan lengan saja sudah bagus. Baru nanti kita tambahkan pertahan lahan ke siku hasta ya, link hasta. Kalau ini kan hasta ya, hasta itu ini. Ya betul. Ngerti kan? Dari siku ke pergelangan tangan itu kan hasta. Ya, betul. Nah itu kita baru tambahkan link hasta. Udah itu udah gitu dulu. Baru nanti bertahap lagi kita bikin pistolnya dulu gitu, misalnya bagaimana gitu. Nah terus ini kaitannya sama pergerakan aliran di dalam ini ya, laut ya, itu kan dia kan dinamis Pak. Namanya alam kan nggak bisa dipastikan cuma satu arah, kadang-kadang dari samping tiba-tiba. Nah, iya makanya gitu, kan. itu kita bikin ROV itu tadi. ROV itu kita desain dulu. Misalnya kita pertama membuat ROV dengan 2 motor. Ya tahu, dua propulsi. Nah, maksudnya antisipasi pergerakan arusnya ini gitu. Jadi betul. Perlu berapa motor maksudnya kan? Nah, makanya kita coba dulu dengan 2 motor, kita simulasikan. XYZ nggak gitu kan? Nah, iya, kita coba simulasikan dengan 2 motor. Kalau 2 motor enggak ini, kita pakai 4 motor, jadi 2 di belakang, 2 di depan gitu loh. Nah, naik turun juga perlu Pak, soalnya itu kan dia kadang-kadang ada arus naik, arus turun Pak. Dari bawah itu kan tiba-tiba bisa ngangkat. Iya, kita simulasikan dulu gitu. Iya betul, simulasi. Iya, nanti habis itu kita pertama di kolam dulu yang tenang. Itu pakai misalnya 2 motor. Terus habis itu kita coba di sungai kalau nggak ada kita nggak punya dinamis itu kalau di sungai. Di sungai yang ada ini, yang ada aliran. Betul. Nah itu dia.
itu kan mendekati kondisi aktual di dalam ya. laut. Gitu. Mungkin bisa di Sungai Kapuas apa di mana, misalnya kita ke Palembang ke atau kemana gitu. Ya dekat aja dulu Pak, sini Ciliwung Pak. Ciliwung mah tenang Pak. Jauh sekali Pak. Ciliwung kan tenang airnya Pak. Kapuas. Bengawan Solo Pak paling enggak. Bengawan Solo. Cisadane kalau yang di hulu itu agak deras tapi berbatu-batu. Cisadane. Itu aja di mana tuh? Dam di UI. Di mana Universitas Indonesia? Bogor. Ya, UI juga ada. Di danau UI. Tenang, danaunya. Danau, ya itu kalau danau untuk diuji di danau itu bisa di kolamnya. Ya. Tapi kalau mau di sungainya itu supaya ini arusnya itu harus di sungai yang cukup lebar tapi arusnya agak deras gitu. Iya. Ya coba ya, maksudnya kalau mau ke Ciliwung nggak tahu deh. Ciliwung kalau yang di sini mungkin agak deras, mungkin yang di mana itu yang di belakangnya ini loh, belakangnya Kopassus ini Cijantung itu. Betul di situ. Ya. Iya, di situ aja dulu yang kira-kiranya nggak terlalu jauh. Dan nanti dilihat kondisinya kalau emang. Nah, berarti kita bikin ROV-nya sistem skala apa langsung bertahap aja dulu Pak, pakai skala dulu aja Pak. Supaya nggak terlalu mahal. Iya. Ini kita kan mandiri Pak, ke orang Filipina, orang Malaysia. Jadi kita bikin skala aja dulu. Iya. Punya masukan kira-kira dimensinya berapa? Atau kalau mau ya kita langsung bikin aja yang skala tapi dimensinya segede genset Honda itu loh. Genset 450. Itu aja. Genset 450 watt apa 900 watt. Boleh. Watt. Iya. Segede itu. Nah, kira-kira gimana Dam? Siap nggak lab di situ? Bisa, sudah dipakai peralatan buat. Ya enggak, maksudnya di UPN kan ada mesin produksi lah, mesin potong, mesin ini. Iya, untuk bikin framing. Framingnya. Bisa kan dipakai. Ya bisa, kita pinjam aja untuk fasilitas labnya. Iya. Iya. Nah itu biasanya izin lagi nggak khusus, soalnya kan nggak mungkin sehari, ini agak lama nih pasti ini. Agak plus minggu. Ya paling izin peminjaman lab. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Peminjaman. Jadi misalnya berapa hari gitu, seminggu. Iya. Ya seminggu gitu kan. Enggak, gini aja kita izin, terus kalau tapi masih ini ya. Kalau melibatkan mahasiswa, ngajak mahasiswa belum bisa ya. Nah itu belum, saya kepinginnya begitu. Masih ini kan masih lockdown. Libur. Bukan, setelah libur ini loh, setelah libur Lebaran. Kan libur masuk Ram sekarang. Minggu depan kan masuk. Iya, tapi kan mahasiswa masih libur nggak bisa. Masih take home belajar dari jarak jauh itu masih daring ya. Online. Halo. Nah ini perizinannya bisa cepat nggak? Bukan dulu perizinan. Ya bahan-bahannya yang beli siapa nih patungan? Oh siapa? Yang beli, oke. Sekarang inventarisir aja dulu ya. Bahannya apa? Bahannya besi. Bahannya besi aja lah. Kalau besi. Mungkin aluminium kali ya. Supaya nggak punya karat ya. Ya. Aluminium tapi yang tebal. Mungkin kalau ya. orang-orang teknik ngerti lah gitu yang tebalnya. Pipa-pipa aluminium yang tebal. Iya, pipa. Kita cari yang fresh apa yang cari second-hand ya? Paling nanti saya nyari ke sini nih, ada di mana? Di Poncol ini atau aja, di ini usul pada
Pak Damura mungkin lebih tahu kalau pipa aluminium yang dekat-dekat UPN sana yang di Limo sana ada nggak yang jual? Kita Oh beli aja iya, dulu di dekat sana aja. Transportasi ya, jadi murah. iya betul. Ada nggak yang jual-jual gitu tuh? Ada Pipa apa? kali. Pipa aluminium. Aluminium. Yang Iya, ini buat pipa frame, buat buat bingkai. buat Masih frame. pipa kosong ya, Iya, pipa hollow ya, bukan? hollow, iya, hollow. Ada ada yang Nah, udah. dari apa? Dari besi, dari alu kayaknya ada aluminium. Toko-toko material Ya itu. udah itu. Ada di situ dekat situ. Iya. Dekat maksudnya daerah Cuman, kampus. cuman gini, kalau aluminium nanti kalau butuh-butuh ngelas susah. Iya, ada nggak di lasnya, alat lasnya aluminium di UPN Pak Damura? Ya di bengkel itunya, di bengkel tempat jual pipanya itu biasanya sudah satu include ini tempat kelas. Alat las. Iya. Alat las. Oh ya sudah, kalau gitu mending kita desain aja Pak Irwan. Ya, Kita ya, desain, betul. nanti tidak usah Kasih melibatkan ke dia. labnya dulu. Iya. Kita bikin planningnya. Iya, tetap aja Pak, kita butuh lab UPN Ya, karena kan nanti ya labnya nanti selain ngelas gitu. ya kan ada nanti motong gitu kan, motong tabung lah segala betul, macam, betul. ngebor Betul. kan nanti assembling, kan otomatis perlu kita tempat gini, Pak. cari bengkel yang dekat Limo mana, Ya. terus nanti Ya. kita ke sana, jadi kita bisa mondar mandir antara Limo dengan bengkel UPN, itu kita bisa mondar mandir gitu loh, enak. Ya, ya boleh gitu. Iya. Nah, ya kira-kira mau minggu ini apa minggu depan mulai start gitu? Silakan. Mau minggu ini juga bisa, mau hari apa, ayo. Minggu ini masih libur kali Pak. Paling minggu depan aja. Libur sebenarnya ya. Kalau di kalender akademik depan, itu masih Senin, paling awal, paling Senin. Kalau di kalender akademik udah Senin. Minggu Senin depan paling. Ya udah, Senin berarti ya. Iya. Ketemuan di mana nih kita? Ketemuan di mana Senin depan? Di teknik bisa. Di situ aja langsung ya. Ya, gini aja Senin ketemuan di teknik dulu, kita coba desain. Ya. Tak, berapa kali berapa atau di sini Pak Irwan bisa mendesain segede genjang itu kira-kira berapa kali berapa? Ya bisa. Bisa. Itu terus tabungnya mungkin kita pakai perpaduan aluminium sama paralon PVC juga bisa, tabung balasnya itu. Tabung balasnya. Nah, kan tekanannya kalau PVC kan nggak bisa gede Pak dia. Oh, PVC itu malah besar. Tekanannya berapa atmosfer? PVC kan itu ini Pak materialnya. Materialnya lunak. Kalau lunak. Iya. Mending tabung aja dipotong gitu. Kita beli tabung apa misalnya tabung oksigen atau tabung asetilin. Pak, kita bikin untuk balasnya aja Pak. Balas itu kan tidak bertekanan tinggi Pak. Balas itu kan hanya sebagai balon. Bisa, berapa atmosfer? Ya kira-kira ya enggak, soalnya kan bisa Pak. Pakai PVC bisa balas itu. Karena sifatnya masih ini ya, kita masih trial ya. Masih trial dan balas dari desainnya. Itu kan hanya dipakai untuk misalnya kedalaman, misalnya anggaplah 10 meter. PVC aja. Pakai pipa PVC, PVC 4 in atau berapa itu. Nah, itu 24 volt kira-kira pakai apa ya? Pakai aki kan 12 volt ya. Pakai trafo ini bisa. Pak kurang akal aja. Bisa ya. Nggak, soalnya kan kita kan harus bawa ke site Pak, ke tempat misalnya ke kolam atau ke sungai gitu. Bukan, nanti kalau ke itu pakai ini aja. Pakai ini step up DC itu DC converter. Jadi akinya pakai aki mobilnya Pak Damura atau mobilnya Pak Irwan nanti dikonvert menjadi 12 volt. Bisa.
Ya itu kan saya 12 volt. Kalau mau Dikonvert jadi 24 kan volt berarti step bisa. up. Iya, di step up jadi 24. Nah, ini apa? Kira-kira apa namanya? Apa? Itu kan yang saya nggak tahu nih cara ngitungnya nih untuk kebutuhan dayanya gitu kan. Itu tadi kan perkiraan Pak Didit kan itu perlu 2 motor lah. Ya di awal nih kita kan trial dulu kan. Nah itu kira-kira berapa watt dan kira-kira. Nah itu yang saya masih belum tahu nih motornya. Karena di dalam air itu torsinya kayaknya harus besar motor itu. Ya. Gitu. Beda dengan pesawat. Kalau pesawat itu gede torsi pesawat masih lebih kecil daripada torsi kapal gitu. Ya kan? Ya. Itu. Nah nanti tinggal kita cari saya belum bisa mensurvei. Saya juga bingung nih. Cari motor yang khusus untuk kapal boat itu apa? Kapal ini apa kok motor yang brushless yang untuk ini kapal gitu. Ya kan sebenarnya kalau kita misalnya ya kan itu suka ada jualan tuh kayak aeromodeling kan ada juga kapal, iya. Kapal nanti kita coba browsing dulu. Ya kan kira-kira bisa dipakai tuh motor-motor yang model begitu gitu. Kan ya apa dimensinya juga kan gitu nggak gede gitu. Salah gitu kan. Jadi bisa dipakai dicari gitu. Kira-kiranya ada di pasaran. Terus apalagi ya? Nah ini untuk yang apa namanya sistem kendalinya gimana Pak? Jadi kan itu gerakin apa namanya pergerakan motor segala macam itu gimana nih? Kita ada box di ROV-nya atau kabel dari atas? Enggak, ada box di ROV-nya. Nanti box itu ya. Ada Arduino di ROV, di dalam box itu ada Arduino. Ya. Itu nanti menerjemahkan kendali dari atas. Jadi dari atas itu nanti kendalinya itu cuma pakai 2 kabel saja. Oke, terus nanti dari Arduino ke motor misalnya, itu dia akan perlu apa namanya? Ya? Ada, nanti kan pakai relay, Ada relay gitu. Relay. Tergantung jenis motornya, itu nggak apa-apa karena kalau dia dari brushless BLDC, brushless DC motor, dia ada yang namanya konverter dari DC ke AC 3 fasa. Ada konverter dari DC ke AC 3 fasa. Ya, nggak maksudnya itu kerendam air semua nggak apa-apa gitu. Oh enggak, itu kan di dalam box yang kedap dong. Nanti kan baru kita kasih seal keluar dong. Iya. Itu kedap. Itu boxnya nanti bisa dibuat dari PVC. Dibuat aja dari PVC. Iya, pakai sealer ya. PVC lembaran, PVC tapi yang lembaran. Ya, tahu. Mau PVC pipa yang 4 in juga boleh, tapi kalau mau bagus kan ada PVC lembaran nanti dilem dibentuk box. Iya, pakai sealer, biar air nggak masuk. Ya. Gitu. Paling kita bikin sketch dulu Pak ya. Iya, harus bikin pack. Bikin packnya nggak bisa begini Pak, harus ketemu Pak. Iya. Jadi Senin kita bikin sketch terus segala macam desain sama keperluannya kebutuhannya apa aja. Nah, gimana kalau pagi untuk ketemunya? Pagi jam berapa kira-kira? Jam 9 gitu ya. Boleh. Boleh. Enggak, kamu sudah buka belum? Iya, nggak apa-apa. Kita ketemunya di lab. Oh, di lab. Ya, nggak apa-apa. Bentar. Ya, maksudnya udah buka. Pagi saya ada ngajar nggak? Bentar. Ini saya lagi buka aplikasi ini. Dosen UPN VC. Bukannya Pak Didit sore ngajar? Enggak, ada yang pagi kok. Bentar.
Saya tak buka ini. Tadi Dam ikut nggak itu Prodi saya ikut sih. Tadi cuman di bagian 30 menit terakhir Oh, masuknya. iya. Tadi Saya pas masuk lagi, dari awal. iya nggak masuk dari awal karena pas lagi ada kerjaan tadi baru join. Ya. Jadi itu emang di pas apa? Kayaknya anak S3-nya yang buat mungkin topik disertasinya gitu. Iya. Gitu. Disertasinya gitu. Iya. Yang presentasi kan dua orang. Koneksinya saya ini susah untuk lihat jadwal. Jadi tadi itu Prof. Raldi kan cerita, jadi dia membuka peluang untuk kerjasama memproduksi namanya Puridis itu, air purifier. Penjernihan udara. Iya, air Senin purifier. saya jam 10 ngajar. Oh. tapi ya nggak apa-apa, nanti jam 10 sampai jam 11.40 saya ngajar. Ntar jam 10 sampai jam 11 saya tahu sampai jam saya ngajar. Kalau Senin itu ajarnya jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 2.40. Apanya? Ada juga ada kelas. Ada Senin, hari Senin. Termodinamika. Ya udah, sekarang kita tentuin aja. Misalnya kan tadi siapa? Pak Didit sampai jam berapa? Ya ada nih, di sini nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Iya, di Pak Didit aja. ngajar sampai jam 11. Pak Didit ngajar sampai jam 11. Udah Jadi jam 11. 40 ya, sampai jam 11 saja bisa. Ya, jam 11 sampai jam 2 aja. Ya. Ketemuannya. Iya. Jadi jam 11 sampai jam 2 kita pakai buat diskusi. Sekalian ini survei itu apa? Bengkel atau yang jual? Ya, tempat bengkel dan yang jual ini aluminium gitu. Aluminium yang ini kan, yang hollow ya, yang hollow, yang pipa, hollow, yang pipa berongga dalamnya. Pipa lubang, pipa bolong. Iya betul. Gak apa-apa pipa bolong kan, nanti kan pipanya tidak disumbat kan tenggelam juga akhirnya. Iya. Jadi pipanya tetap itu, jangan disumbat. Kalau disumbat ada udaranya nanti malah nggak bisa tenggelam. Nggak masalah, kan tetap tenggelam. Iya. Gitu. Yang penting gini loh, frame-nya itu jangan berat. Nanti beratnya itu kita pakai pemberat, gitu loh. Beratnya kita pakai pemberat. Kalau frame-nya udah berat, nanti susah. Frame-nya itu jangan berat. Susah. Beratnya pakai pemberat. Betul. Pemberatnya nanti bisa pakai misalnya besi kah atau pakai semen. Iya. Gitu. Ya, setuju, Pak. Ya, betul. Kalau frame-nya jangan berat, jadi kita bisa nyetel beratnya. Jangan ini kita beban udah duluan di depan kalau gitu. terforsir di frame repot. Iya, repot nanti kita. Buoyansinya alat buat ngapungnya berat jadi. Iya. Ngerti. Iya. Ya udah kalau gitu hari Senin aja sekalian jam berapa? Jam 9 ya? Terus lah katanya jam 11. Iya, maksudnya hari Senin. Jam 9 datang juga masih nggak masalah. Saya ayo aja kok. Oh gitu. Nggak dikirain kan Pak Didit ngajar nih dari tempatnya Pak Damura kan boleh. Iya, bisa. Oh, maksudnya online, ngajarnya online. Oh, kayak kemarin kayak di kemarin itu di lab gitu. Oh iya. Ya udah kalau gitu jam 9 nggak apa-apa jam 9. Iya, jam 9. Jam 9 ya. Iya. Oke. Apa lagi ya? Ada lagi yang mau diinit? Kan ini baru ini dulu ya. ROV dulu. Desainnya semua kebutuhan. Baru setelah itu bertahap masuk ke lengan robot gitu ya, Pak Didit ya. Nah, baru nanti pelan-pelan ke sini ke welding segala macamnya gitu ya. Jangan dikasih yang kompleks dulu di depan ya. Kita bikin sistem dulu, sistem yang memiliki daya apung bagus. Nah, nanti
kalau perlu kita bikin untuk sistem, misalnya untuk sistem pengintaian atau apa, atau Ya, betul. pengamatan gitu, Ya, sudah bagus. Baru kita tambahkan lengan sudah bagus, tambahkan lagi hasta, siku itu. Nah, kalau Pak Kirno kira-kiranya minat, interest, diundang aja hari Senin, Oh, Pak. kalau Pak Kirno kalau keluar gitu nggak kayaknya sulit, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh, enggak. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Keluar gitu setahu saya loh. Tapi kalau memang nanti mau, mungkin misalnya hari Jumat atau hari apa sebelum Senin, saya tak ke Pondok Labu, ke tempatnya Pak Kirno dulu, saya tak lebih ketemu langsung gitu. Oh, tinggalnya di sana juga? Hah? Di Pondok Labu tinggalnya di... Bukan, tinggalnya di Bogor, kantornya di depan UPN Pondok Labu. Oh, yang di Dinas Penelitian tinggalnya dan di Pengembangan kantor UPN itu Pondok Labu. depan Pers UPN. Iya, depan persis kantornya. Iya. Itu ada kolam 3 meter atau 2,5 meter apa 2 meter, saya nggak tahu. 3 meter kalau salah. Wah, itu kan bisa dipakai Bisa. juga itu kan. Bisa, itu hanya untuk misalnya untuk membuat buoyancy, untuk kita menguji buoyancy. Ya. Bisa. Ya. Betul. Buoyancy sama kestabilan di buoyancy itu. Jadi tidak miring gitu, rovernya itu ROV-nya itu benar-benar lurus, tidak miring, ya itu bisa. Nah, jangan Pak Kirno juga kenal sama Pak Dwi ya nantinya. Pak Kirno kalau sama Pak Dwi tidak kenal langsung, enggak. Tapi tahu. Nah, kan sama-sama di situ di. Oh enggak, Pak Dwi di Dislitbang TNI, bukan di Dislitbang Angkatan Laut. Oh. Ini di Dislitbang TNI. Oh. Ya. Beda. Di situ ada Balitbang, sekarang Balitbang Kemhan kalau sekarang. Balitbang Kemhan kok TNI, Balitbang Kemhan, Kementerian Pertahanan, sama Dislitbang TNI AL. Di Pondok Labu. Jadi ada 2. Ada penelitian pengembangan di bawah kementerian, ada penelitian pengembangan di bawah TNI AL. Iya. Pak Dwi di mananya? Bukan di situ. Pak Dwi di Balitbang Kemhan dulu. Tapi kantornya di Pondok Labu juga? Iya. Oh. Itu ada 2 institusi gitu loh, Pak. Iya. Penelitian dan pengembangan. Iya. Tapi dua-duanya beda, yang satu bertanggung jawab kepada menteri, yang satu kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Panglima, Kasal ya, bukan Panglima ya. Oh. Jadi beda institusi. Tapi Ya, lokasinya dekatan. Iya. Ya kalau Pak Kirno nawarin kita intens di riset TNI AL apa Pak? Kita support risetnya gitu. Iya, tapi nggak bisa keluar. Coba ngomong-ngomong sama Pak Kirno. Soalnya kan kalau militer kan nggak boleh keluar juga. Iya. Kita. Karena kan sifatnya rahasia gitu kan. Orang lain nggak boleh. Maksudnya orang luar nggak boleh tahu. Nggak tahu deh nanti apakah Pak ini nanti saya minta izin Pak Kirno, apakah boleh Pak Irwan sama ini masuk ke labnya itu boleh apa tidak? Kalau saya sih nggak masalah sih. Masuk ke situ. Oh, gitu. Kan saya coba mintain izin. Iya. Pak Irwan sama ini bisa nggak gitu? Iya. Dari UPN, nanti kita ngomong dari UPN gitu aja. Pak Irwan jangan ngomong-ngomong ini dari teknik gitu aja. Teknik gitu. Apalagi cerita Malaysia jangan ya. Oh jangan dulu, jangan. Waduh katanya. Iya, jangan. Bawa orang luar bahaya. Iya. Yang sebenarnya saya ya senang gitu kalau kaitannya sama dunia militer kayak angkatan udara, angkatan laut. Itu kan tantangannya menarik, itu banyak gitu kan. Kaitannya sama ini ya, teknik gitu kan. Ya kan itu nyangkut macam-macam kan, aerodinamika lah, hidrodinamika segala macam. Jadi challenge-nya banyak. Nah, cuman nggak tahu tuh kalau di angkatan laut riset gitu biasanya emang dananya ditentukan dari atas apa? Kalau angkatan laut itu riset itu dananya dari tahu saya dari Kemhan. Bukan, nggak maksudnya diplot dari atas. Iya, diplot dari atas dari Kemhan. Oh. Dia mengajukan proposal. Iya. Ada hibah dari Kemhan gitu loh. Oh gitu. Ya
periset yang ngajukan ya. Jadi dari atas ya. Iya berapa Pak biasanya Tapi- kalau besarannya biasanya? Kenapa Pak? Kalau dananya besaran dari itunya biasanya berapa? Dari standarnya? Kalau Nggak tahu, Pak. besarannya kan nggak ini ya, cukup gede juga kok, bisa ratusan juta kok Pak. Oh. Iya gede pasti. Bisa Kalau ratusan militer juta kan Pak, gede. bisa ratusan juta. Ya. Gede Cuman, militer. cuman masalahnya begini Pak, di Litbang Angkatan Laut itu tidak punya periset. Ada Oh. Pak program, Kirno. ada program tidak punya periset. Jadi Nah itu Pak jadi Kirno kan mereka tidak periset. riset. Tunggu dulu, mereka nggak riset. Akhirnya mereka nyewa orang suruh Oh. buatin itu gitu loh. Oh. Nyewa perusahaan untuk perusahaan atau biasanya ITB itu punya semacam apa ya? Inkubator lah istilahnya. Iya. Itu Iya. disewa sama TNI AL itu untuk Iya. bikinin kapal selam, bikinin apa gitu Pak. Iya. Ya berarti dia nggak punya periset. Jadi emang dari kalau dari gitu. riset. Jadi gandeng aja kalau kayak gitu. Maksudnya kan Iya. ya digandeng UPN aja kan orang deket itu kan seberangan. Iya, makanya repot kan. Jadi apa ya? Sementara di kita perguruan tinggi itu kita kalau mau membuat riset ABG itu sulit Pak, sulit, tidak pernah bisa ketemu, gitu loh. Iya. Karena mereka sendiri tidak pernah berpikir untuk mengajak akademisi gitu loh. Ya di institusi ya buat masuk. Ya itu apa karena kebijakan itu tadi apa konfidensial apa rahasia Oh tidak juga, kalau rahasia mereka nggak ngajak ITB apa ininya, enggak juga. Iya. Enggak juga. UPN itu kan di bawah Kementerian Pertahanan juga, harus ada UPN. Iya dulu ya kan masih satu atap ya. Iya. Setidaknya Iya. satu atap. Iya. Ibaratnya kalau Angkatan Laut mau telanjang, itu kan mendingan telanjang di depan UPN daripada di depan ITB kan. Betul. Iya toh. Iya toh. Sama tahu. Iya sama-sama tahu isinya. Iya. Iya. Begitu. Iya. Ya nggak apa-apa disonding aja ke Pak Kirno. Nanti kan ada respon segala macam. Nah, dia kan pasti interest. Coba mungkin kalau nggak Kamis Jumat ya, saya ke sana dulu. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan saya cukup sehat, cukup ini bisa jalan ke sana gitu. Iya hati-hati Pak. Nggak soalnya kan saya juga stamina lagi ngedrop. Maksudnya lagi belum stabil sih. Ya kalau saat ini saya sih fit aja. Cuman karena efek liburan kan kadang-kadang pengen santai, pengen apa gitu loh. Iya. Iya. Ya gitu aja paling kita schedule hari Senin jam 9 temuan di lab teknik di lab teknik ya. Ya komputasi dibahas sampai jam 2 lah istilahnya ya. Kita desain semua rancang sekalian survei ke tempat jual. Jujur aja kalau merancang saya buta ya, tidak banyak ini ya. Tapi saya ngerti. Nggak apa-apa. Saya mendamur aja nanti. Saya secara konsep overall-nya ngerti gitu. Iya. Bahwa frame itu harus ringan gitu. Iya betul. Terus ukurannya kira-kira segitu. Terus nanti kan kenapa saya milih aluminium supaya tidak mudah karat. Ya. Jadi nggak usah dicek nggak apa-apa gitu. Kita nggak usah dicek dulu aja, nggak usah main cek. Gitu. Ya, maksudnya kita punya timeline gitu. Hari Senin udah ini selesai cari tempat, cari bahan gitu kan segala macam. Udah punya prediksi lah. Oh ini kira-kira pekerjaannya sekian hari, dana sekian, budgetnya. Nah, dalam 1 minggu mudah-mudahan selesai itu dari Senin sampai hari Jumat. Gitu. Bisa trial gitu nantinya setelah 1 minggu lah gitu kan. Kita target aja 1 minggu gitu. Ya Dam ya. Ya itu maksudnya nanti pinjam lab selama Senin sampai Jumat gitu. Nah, soalnya kan nanti assembling lah segala macam, perlu mesin bor lah, kunci lah gitu kan. Gitu. Ya. Nah, ya itu tadi Pak titipannya
buat Pak Didit Ya, ke Pak Kirno kalau emang bisa nanti. Ya mungkin minggu depan juga kalau emang Pak Kirno-nya berkenan, ya kita bisa mampir juga ke tempat dia gitu. Mungkin nggak Senin, hari ya nggak Selasanya apa-apa. atau hari Rabunya Ya, gitu kan. ya. Jadi kita sekalian Mungkin kalau bisa sounding. misalnya kita bisa membatasi sampai jam 2 gitu, kalau Pak Kirno kita kontak Pak Kirno, kita bisa jalan sana dari itu ke Iya. Pondok Labu. Ya itu dia. Maksudnya kalau beliau berkenan dan punya waktu gitu kan, kita bisa mampir gitu ke sana. Ya nggak apa-apa Pak Didit dulu aja. Ya. Ininya Nanti apa? aku tak hari Kamis atau Jumat tak ini. Jadi pendekatan dulu lah. Ya, tak ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong via WhatsApp sama telepon kayaknya Beda memang. ini. Ya beda Pak. Ya, Kalau beda. datang langsung. Jadi harus didatengin dulu gitu. Ya paling itu aja paling hari ini ya. Hmm. Supaya lanjutan dari yang kemarin. Karena kan kalau kita udah punya minimal riset pendahuluan, orang sananya juga, orang Malaysia juga kan, oh ini berarti udah ada materi yang buat bisa dibahas gitu. Soalnya kan waktu kemarin itu rencananya kan akhir bulan Mei gitu kan ngadain lagi. Karena kan udah lebih fokus, udah lebih detail ininya apa timnya gitu. Ya gitu, Pak Didit sama Damora ya, Dam? Ya. Nanti hari Minggu ya, kita ini lagi ya? Kontak Hari supaya Minggu clear. ini, minggu depan ya. Minggu ini kan? Ya, minggu inilah, kan kita Iya, Senin. iya. Senin toh. Iya. Senin. Iya, hari Minggu. Sekarang hari Maksudnya, Senin. maksudnya hari reminder minggunya atau minggu malam. Konferensi lagi Hari Minggu ya. Kelewat. Ketemuan lagi hari Minggu. Enggak. Ya reminder aja, ngingetin. Atau mau gitu. itu apa? Telekonferensi lagi hari Minggu. Ya nggak tahu nih Pak Didit cukup nggak? Nggak, kalau saya sih gini. Kalau saya ya, kalau memang Pak Kirno misal nih Pak Didit hari Kamis atau Jumat ketemu Pak Kirno, ternyata mungkin bagus responnya, mau ngobrol juga diskusi, nggak apa-apa kita jadwalin misalnya hari Minggu kita meeting dulu, Zoom meeting sebelum Seninnya, misal Oke. ada respon bagus. Oke, nanti saya kabarin deh. Saya kabarin hari Jumat Iya, atau Kamisnya itu langsung bagaimana hasilnya. Iya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita ini aja sounding hari Minggunya buat Senin ketemuan itu aja. Itu ya makanya tergantung nanti hasil pertemuan Pak Didit sama Pak Kirno-nya. Ya. Gitu aja ya. Didit sama Damora. Iya. Ya dicukupkan aja kalau untuk hari ini. Iya. Salam. Persiapan untuk nanti minggu depan. Oke. Thank you. Makasih semuanya. Yo. Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.